siapkan Alkitabnya dan kita membaca bersama-sama dengan bersuara. 2 Raja-Raja pasal 20 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-6. 2 Raja-Raja itu sesudah 1 Raja-Raja ya. Kita akan membaca bersama-sama ayat 1 sampai ayatnya yang ke-6. Mari saudara yang di sini, saudara dimanapun berada saat ini, mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Pada hari-hari itu Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos dan berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan. Sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu, sebab engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi. Lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding dan ia berdoa kepada Tuhan. Ah Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia dan dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di mata-Mu. Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Tetapi Yesaya belum lagi keluar dari pelataran tengah. Tiba-tiba datanglah firman Tuhan kepadanya. Baliklah dan katakanlah kepada Hizkia raja umatku, beginilah firman Tuhan Allah Daud bapa leluhurmu. Telah kudengar doamu dan telah kulihat air matamu. Sesungguhnya aku akan menyembuhkan engkau. Pada hari yang ketiga engkau akan pergi ke rumah Tuhan. Aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi. Dan aku akan melepaskan engkau dan kota ini dari tangan Raja Asyur. Aku akan memagari kota ini oleh karena aku dan oleh karena Daud hambaku itu. Raja Hizkia masih muda. Usianya baru 39 tahun waktu cerita ini dikisahkan. Ini adalah masa-masa yang tidak mudah ketika bangsa Israel sedang dikepung oleh bangsa Asyur di bawah pimpinan raja mereka Sanherib. Waktu itu sedang dalam pengepungan, masa-masa sulit. Hizkia yang waktu itu berumur 39 tahun jatuh sakit. Dan dikatakan oleh Alkitab dia hampir mati. Ayat 1. Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Umurnya baru 39 tahun. Masih muda. Ada ungkapan orang berkata life begins at 40. Hidup ini mulai pada usia 40. Jadi ini 40 belum genap, dia sudah mau mati. Kasihan, masih muda, sudah mau mati. Memangnya apa salahnya Hizkia? Kenapa dia harus mati muda? Mungkin dia raja yang jahat, tidak bagus nih kelakuannya. Tapi ternyata Alkitab mencatat bukan begitu. Mari kita lihat sama-sama 3 catatan Alkitab tentang siapa Hizkia. Yang pertama, orang buka 2 Raja-Raja 18 ayat 3. Buka 1 halaman ke kiri saja. Ya. Maaf, 2 halaman konteksnya. 2 halaman ke kiri ya. 2 halaman ke kiri kita baca, lihat sama-sama di ayatnya yang ketiga. Bagaimana Hizkia dicatat yang pertama ayat 3 sama-sama? Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Daud bapa leluhurnya. Jadi catatan yang pertama tentang Hizkia apa? Dia melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Dia bukan orang jahat Bapak Ibu. Kenapa ya bisa begini? Lalu belum selesai, baru pertama. Yang kedua ada di ayat 5. Selanjutnya apa? Sama-sama. Ia percaya kepada Tuhan Allah Israel dan di antara semua raja-raja Yehuda, baik yang sesudah dia maupun yang sebelumnya, tidak ada lagi yang sama seperti dia. Jadi dia percaya kepada Tuhan. Lalu kualitas yang ketiga lagi dicatat di ayatnya yang ke-6. Sama-sama. Ia berpaut kepada Tuhan, tidak menyimpang daripada mengikuti dia, dan ia berpegang pada perintah-perintah Tuhan yang telah diperintahkannya kepada Musa. Jadi yang pertama dia melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Yang kedua ia percaya kepada Tuhan. Dan yang ketiga ia berpaut
kepada Tuhan, tidak menyimpang. Jadi ini raja yang bagus, raja yang baik, melakukan apa yang benar di mata Tuhan, percaya kepada Tuhan, dia berpaut kepada Tuhan. Loh, lalu kenapa orang baik begini, orang beriman, orang yang hidupnya suci, berpaut pada Tuhan, kenapa harus mengalami sakit, masih muda, so mau mati muda? Tidak adil ya. Mestinya yang sakit itu orang jahat yo. Biar disingkirkan dari muka bumi. Itu pikiran kita. Tapi bukan itu pikiran Tuhan. Apa sok DP salah? Orang tidak tahu. Alkitab tidak kasih tahu. DP sakit apa? DP penyebab apa? Orang tidak tahu. Tapi satu hal yang orang tahu adalah ketika peristiwa ini dicatat, ada pelajaran rohani yang penting buat kita semua. Orang tidak perlu tahu semuanya, ini misteri apa yang Tuhan mau lakukan. Karena apa? Dikatakan tiba-tiba pada masa-masa seperti itu, firman Tuhan datang kepadanya di ayat 1. Sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu. Artinya Hizkia disuruh buat surat wasiat, warisan, wasiat. Sebab engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi. Perhatikan garis bawahi, Tuhan sudah kasih keputusan sama Hizkia, engkau akan mati, lalu apa? Tidak akan sembuh lagi. Bayangkan Bapak Ibu kalau mendengar keputusan seperti ini, bagaimana rasanya? Kalau dengar yang bicara itu dokter, spesialis, profesor, ahli ilmu jiwa, ahli ilmu apa itu penyakit, tiba-tiba bilang begitu, bagaimana rasanya? Coba bayangkan, berat, siksa. Bisa jadi ada yang sedang menyaksikan khotbah ini sedang mengalami hal seperti itu. Tidak mudah. Berat sekali. Dan berpikir bahwa hidup akan segera berakhir. Selesai. Ingat-ingat tuh orang-orang yang dicintai. Ingat istrinya, anak-anak, kenangan-kenangan, masa-masa yang menyenangkan. Sebentar lagi sudah mau berakhir. Berat Bapak Ibu. Lalu bagaimana respon Hizkia ketika mendengar vonis tersebut? Di dalam ayatnya yang kedua. Lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding dan dia berdoa kepada Tuhan. Apa yang dilakukan Hizkia? Berdoa kepada Tuhan. Ketika tidak ada lagi tempat untuk mengadu, bahkan nabi, orang-orang so ambil keputusan tersebut, dia berpaling ke arah dinding dan dia berdoa kepada Tuhan. Doanya ini bukan kesombongan rohani. Ketika dia doa di ayat 3, Tuhan pakai Tuhan. Artinya berat sekali, siksa, menderita ini dia. Sedih sekali. Dia katakan, Tuhan. Jadi ini bukan bermarah Pak Tuhan, bukan. Ini rasa sedihnya. Sedih sekali Pak. Diungkapkan dengan ini, Tuhan. Dan dia katakan, ingatlah kiranya di ayat 3. Bahwa aku telah hidup di hadapanmu dengan setia, dengan tulus hati, bahwa aku telah melakukan apa yang baik di matamu. Dan ini dia bukan mau menyombongkan diri sama Tuhan, tapi ini kenyataan. Ini buat saya ini curhat. Karena diawali dengan kata seru tadi, Jadi ini curhat dia Pak Tuhan. Tuhan kasihan, ingatlah kiranya Tuhan. Aku hidup di hadapanmu setia, tulus hati, melakukan apa yang baik di matamu. Selanjutnya apa? Dikatakan kemudian
Menangislah Hizkia dengan sangat. Menangis dengan sangat artinya bukan sekedar menangis biasa. Artinya menangis mungkin sampai meraung, menjerit-jerit. Mungkin seluruh istana bisa dengar sang raja sedang menangis di tempat tidurnya. Semua ikut sedih mendengar jeritan tangisan. Menangislah Hizkia dengan sangat. Perhatikan di ayat keempat. Hebat sekali Bapak Ibu. Belum lagi Yesaya, ini nabi yang menyampaikan keputusan tadi. Belum lagi Yesaya keluar dari pelataran tengah. Jadi ada kamarnya raja itu, ada pelataran dalam, lalu ada pelataran tengah. Jadi ini belum berapa menit, belum sampai hitungan menit-menit. Keputusan Tuhan tadinya apa tadi di ayat 1? Keputusannya apa? Engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi. Titik keputusan. Tiba-tiba hanya hitungan menit. Apa yang terjadi? Ayatnya yang ke-4. Tapi Yesaya belum lagi keluar dari pelataran tengah. Tiba-tiba datanglah firman Tuhan kepadanya. Ayat 5. Baliklah dan katakanlah kepada Hizkia raja umatku. Beginilah firman Tuhan Allah Daud bapa leluhurmu. Telah ku dengar doamu dan telah kulihat air matamu. Sesungguhnya aku akan menyembuhkan engkau dan seterusnya. Tadinya apa? Engkau akan mati. Itu SK yang pertama. Surat keputusan pertama. Sudah turun. Kau akan mati, tidak akan sembuh lagi. Tiba-tiba hanya hitungan menit SK dicabut. Turun SK baru. Apa itu? Sesungguhnya aku akan menyembuhkan engkau. Luar biasa. Dan ini kasus langka di Alkitab. Tuhan udah buat keputusan, tiba-tiba keputusannya berubah. Tapi perlu Anda ketahui bahwa Tuhan itu tidak berubah. Amin. Atributnya, kasihnya, sayangnya, Dia tidak berubah. Tuhan Maha Kuasa, Maha Mulia, Maha Kasih, Penyayang. Dia tidak berubah. Tapi ada yang bisa berubah setelah kita belajar ini. Ada dari Tuhan yang bisa berubah. Apa itu? Keputusannya. Pertanyaannya, apa yang bisa membuat keputusan Tuhan berubah seketika itu? Bahkan Nabi Yesaya belum keluar dari istana, tinggalkan kamar, cuma kasih tahu itu, baginda, saya harus sampaikan ini. Ini firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan. Sampaikan pesan terakhir. Engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi. Izin pamit. Keluar sang nabi. Keluar. Belum lagi keluar istana. Keputusan sudah berubah. SK pertama cabut. Turun SK kedua. Sesungguhnya aku akan menyembuhkan engkau. Apa yang bisa membuat keputusan Tuhan sampai berubah? Daripada orang berasumsi tebak-tebakan, lebih baik baca teksnya. Jelas sekali. Jelas sekali. Alasannya Tuhan beritahu di ayat 5. Ya. Telah kudengar doamu dan telah kulihat air matamu. Lanjut, sesungguhnya aku akan menyembuhkan engkau. Jadi Tuhan merubah keputusannya, menyembuhkan Hizkia. Karena itu Tuhan sendiri yang bilang. Orang gak usah tebak-tebak. Kita gak usah tebak-tebak apa alasan. Baca teks dengan jelas. Telah kudengar doamu dan telah kulihat air matamu. Yang didengar Tuhan apa? Doa. Yang dilihat oleh Tuhan apa? Air mata. Dan itu merubah keputusan Tuhan saat itu. Doa itu yang pertama. Yang kedua apa? Air mata. Ini dua hal yang ketika saya renungkan bagian ini, dua hal yang membuat keputusan Tuhan atas Hizkia berubah. Ini dua hal.
doa dan air mata. Saya menyelidiki Alkitab dan saya menemukan ternyata ada 2 tempat penampungan yang dicatat dalam Alkitab. Yang pertama itu cawan emas untuk menampung doa-doa orang kudus. Dasar ayatnya di mana? Mari buka Wahyu pasal 5 ayat 8. Wahyu pasal 5 ayatnya yang ke-8. Silakan yang sudah temukan bacakan untuk kita semua. Wahyu pasal 5 ayatnya yang ke-8. Silakan. Wahyu 5 ayat 8. Langsung yang sudah dapat baca dengan kuat. Ketika ia mengambil gulungan kitab itu, tersungkurlah keempat makhluk dan ke-24 tua-tua di hadapan anak domba itu, masing-masing memegang 1 kecapi dan 1 cawan emas, penuh dengan kemenyan. Itulah doa orang-orang kudus. Ya, cawan emas penuh dengan kemenyan. Apa yang digambarkan dengan kemenyan itu dalam cawan emas? Apa? Doa-doa orang kudus. Itu tempat penampungan yang pertama. Cawan emas di sorga menampung doa orang kudus. Yang kedua tempat penampungan di Mazmur 56 ayat 9. Silakan dengan cepat yang sudah temukan langsung baca dengan kuat. Mazmur 56 ayat 9. Sengsaraku, engkaulah yang menghitung-hitung, air mataku kau taruh ke dalam kirbatmu, bukankah semuanya telah kau daftarkan? Air mataku kau taruh di mana? Dalam kirbat. Jadi maksudnya apa ini? Ada tempat penampungan seperti ini. Artinya doa-doa kita orang-orang kudus itu ada penampungannya. Tidak sia-sia. Amin. Ya. Meskipun saat ini tidak nampak hasilnya, tidak ada kelihatan dampaknya, tapi jangan pernah menyerah berdoa. Karena doa-doa orang benar ini, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Ada tempatnya untuk menampung. Amin. Tetap berdoa. Dan air mata kita. Air mata Hizkia di sini membuat keputusan Tuhan berubah. Ketika kita berdoa, menangis di hadapan Tuhan, curhat di hadapan Tuhan, kita percaya Tuhan adalah tempat perlindungan penolong kita. Amin. Luar biasa Bapak Ibu ya. Diperpanjang berapa usianya? 15 tahun. 15 tahun. Dia diperpanjang 15 tahun usianya. Wah, luar biasa. Dan ini jarang sekali. Ini langka terjadi di Alkitab. Langka. Manusia diperpanjang hidupnya 15 tahun. Kagum ya. Tapi kadang-kadang mungkin kita tidak sadari sebenarnya kita mengalami seperti Hizkia. Cuma gak dramatis seperti ini ya. Tapi coba renungkan. Berapa kali Tuhan izinkan kita luput dari maut. Mestinya kena, mestinya udah lewat. Ada yang bilang, duh kalau bukan Tuhan sudah ada kita hari ini. Saya pernah dengar ada yang bilang begitu. Saya pernah melalui masa kritis, masa-masa yang berat. Waktu di rumah sakit, 1 minggu dirawat. Akhirnya dokter senior yang menangani saya, spesialis penyakit dalam, dia bilang, setelah saya sembuh, dia bilang, sempat mengkhawatirkan katanya. Ya, bayangkan ekspresinya itu, dia kan jarang senyum ya, dokter senior di kota ini ya. Dan dia bilang dengan senyum kali ini ya, dia waktu saya punya trombosit sudah naik, akhirnya setelah 1 minggu naik ya, ketika sudah darah sudah di hidung ya. Saya isi jari di hidung begini, isi tisu di hidung, keluarkan so merah itu tisu ya. Waktu ludah di tisu sudah merah ludahnya ya. Artinya sudah darah itu.
Jadi sempat mengkhawatirkan. Lalu malam itu Paskah. Jadi Paskah itu sudah tutup semua ya. Jumat Agung ya, lalu Sabtu menjelang Minggu Paskah tutup semua. Semua dokter-dokter istirahat, tapi masih banyak yang sayang kepada saya ya. Anak-anak yang dibina sejak waktu kuliah ya, yang di kedokteran, anak-anak yang waktu itu bekerja keras, malam itu berusaha biar kantornya tutup, diketok-ketok pergi ke Palang Merah supaya itu trombosit saya bisa dapat itu trombosit, lalu golongan darah ini. Banyak yang peduli. Dan padahal Paskah ya, kadang-kadang mungkin kalau tidak seperti itu, kalau saya suka renungkan, kalau bukan Tuhan baik sekali sayang, mungkin waktu itu nggak ada dikirim orang-orang yang datang muncul ke situ dan memberi diri tunggu sampai subuh jam 4 pagi. Bayangkan ini calon dokter muda ini, sekarang sudah dokter, calon dokter muda jam 4 pagi kembali dari Manado itu, kembali ke Bethesda rumah sakit jam 4 subuh menjelang Paskah. Bayangkan bisa buka, dipaksa untuk buka, harus buat itu kan prosesnya. Trombosit itu bukan seperti darah biasa, bukan seperti transfusi darah biasa. Ini warnanya oranye, ini bukan seperti itu. Sudah di apa itu prosesnya di Palang Merah sana. Jadi saya kalau renungkan waktu itu, kalau bukan Tuhan, waktu itu orang pasti semua bilang tutup, semua tutup, nggak ada yang tunggu hari Senin. Mungkin nggak ada Senin buat saya waktu itu. Mungkin Paskah itu sudah menjadi akhir waktu itu. Saya sudah bangkit waktu itu. 2014. Jadi saya merasa kalau merenungkan hidup ini sudah diperpanjang sama Tuhan. Saya ini hidup. Mestinya saya udah selesai waktu itu. Lihat orang-orang dekatnya sama Ibu Meike ya, Ibu Yanti, saya ingat, sama Ibu Syuli, itu lingkaran dalamnya gitu ya. Mereka udah berpelukan waktu itu. Saya lihat-lihat dari kamar, ada kaca, saya lihat mereka udah pelukan bertiga menangis. Saya udah rasa waktu itu, nggak bagus nih kelihatannya. Lalu saya sudah bilang, Tuhan, kalau memang sudah waktunya Lia Akang, Meike, Rafael, Jonathan yang masih kecil-kecil waktu itu. Dan kalau hari ini masih berdiri di sini, saya tahu ini perpanjangan. Tuhan kasih perpanjangan. Dan gak boleh main-main dengan waktu yang Tuhan percayakan. Mungkin Anda punya cerita masing-masing. Anda yang menyaksikan ini punya kisah Anda. Ingat, kita cuma dapat kesempatan diperpanjang. Kalau Hizkia dikasih tahu 15 tahun. Kita tidak ada yang tahu berapa lama kita dapat perpanjangan waktu. Jadi jangan sia-siakan. Amin. Apa yang dilakukan Hizkia dengan 15 tahun yang tersisa? Dia manfaatkan baik-baik karena dia tahu waktunya tinggal 15 tahun. Apa yang dia lakukan? Mari lihat catatan Alkitab. 2 Raja-Raja 20 ayat 20. Coba kita buka sama-sama ayat 20. 2 Raja-Raja 20 ayatnya yang ke-20. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Selebihnya dari riwayat Hizkia, segala kepahlawanannya dan bagaimana ia membuat kolam dan saluran air dan mengalirkan air ke dalam kota. Bukankah semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah Raja-Raja Yehuda? Apa yang dia lakukan? Dia bikin kolam persediaan, lalu saluran air bawah tanah. Itu strategi bertahan. Jadi kalau kota Yerusalem dikepung sama musuh, masalah air nggak masalah. Karena dari mata air di luar kota lewat jalur bawah tanah penampungan air. Biasa strategi dulu kota dikepung. Jadi nggak langsung dihantam, dikepung. Supaya apa? Supaya menyerah sendiri. Karena apa? Air habis, persediaan habis, semua habis. Tapi Hizkia, dia bikin saluran air. Dan ini jadi prasasti ditemukan oleh para arkeolog tahun 1880.
saluran air bawah tanah yang dibangun oleh Hizkia. Dia maksimalkan 15 tahun. Dan panjangnya itu saluran air 500 meter, setengah kilometer. Untuk teknologi masa itu, ya, jangan bandingkan sekarang. Masa itu, lalu itu jalur penggalian, jadi 2 jalur, pasukan menggali dari dalam kota dan dari luar kota. Terus ketemu di tengah-tengah, sambung saluran air. Jadi meskipun Yerusalem dikepung oleh musuh, air tidak masalah. Karena mereka tetap punya persediaan air dari mata air Gihon. Bapak Ibu yang kekasih, 15 tahun yang tersisa dia manfaatkan baik-baik. Ya, tapi memang kata pepatah, tidak ada gading yang tidak retak. Akhirnya dicatat pada akhir hidupnya Hizkia ya jadi sombong. Di 2 Tawarikh 32 ayat 25, dia pamerkan seluruh istananya kepada utusan-utusan negeri Babel. Dia tunjukkan Yerusalem. Dan itu Tuhan tidak senang. Di mata Tuhan itu kesombongan. Justru akhirnya pasukan Babel jadi tahu rahasia. Oh ini. Bagaimana menghancurkan, mengalahkan mereka. Sayang Bapak Ibu. Tapi tetap di akhir hidupnya dia dicatat di ayatnya yang ke-20 tentang Hizkia, kepahlawanannya, dia seorang yang baik. Amin Bapak Ibu. Ini yang kita pelajari malam ini. Jadi kalau saya boleh simpulkan, yang pertama adalah doa dan air mata. Itu yang membuat keputusan Tuhan berubah. Hidupnya diperpanjang 15 tahun. Lalu yang kedua, sebetulnya kita ini bukan cuma Hizkia, kita ini pernah mengalami Tuhan perpanjang usia kita. Amin. Kalau mengingat kehidupan, ya, ini cuma Tuhan yang izinkan bisa dapat perpanjangan usia. Jadi gunakan waktu yang tersisa. Gunakan, jangan sia-siakan. Mari kita sungguh-sungguh menghasilkan suatu dampak yang membawa kebaikan. Tuhan memberkati kita semua.